Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwatun Najmiyah Febrianti. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang komunikasi politik, media, dan pendapat umum. Nah, materi ini itu sangat penting karena dalam realitas sosial kita tidak pernah bisa lepas dari pusaran politik dan terpaan media ya. Apalagi di era yang transformasi digital sekarang ini, informasi politik begitu masif dan sangat mudah tersebar ke ruang-ruang personal kita, baik melalui media konvensional seperti televisi maupun platform media sosial yang kita buka setiap hari seperti TikTok, Instagram, X atau Twitter. Di sini aku akan menjelaskan materi. Yang pertama itu ada komunikasi politik, ada pengertian unsur komunikasi politik ya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita terlebih dahulu akan mengartikan komunikasi politik itu secara sederhana ya. Secara sederhana, istilah ini merupakan gabungan dari dua konsep, komunikasi dan politik. Nah, untuk komunikasi sendiri, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang atau suatu lembaga kepada orang lain dengan tujuan mempengaruhi sikap, pikiran, atau perilaku. Sementara politik itu senantiasa berkaitan dengan kekuasaan, proses pengambilan keputusan, dan perumusan kebijakan umum. Ya, jadi jika kita jadi satukan, komunikasi politik dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan-pesan yang bermuatan politik kepada masyarakat luas guna mempengaruhi opini, sikap, seperti perilaku publik. Contohnya itu sangat yang sering kita jumpai, itu mulai dari kampanye pemilihan umum, pidato kenegaraan seorang presiden, debat terbuka calon pemimpin, hingga konten-konten edukasi maupun propaganda politik yang berseliweran di media sosial kita. Dalam sistem tata negara, komunikasi ini adalah urat nadi. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, pemerintah tidak akan mampu menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dan sebaliknya. Masyarakat juga akan kehilangan saluran untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Nah, agar proses komunikasi ini berjalan, terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada komunikator atau sumber. Komunikator atau sumber adalah pihak yang menginisiasi dan menyampaikan pesan seperti presiden, anggota DPR, tokoh masyarakat, atau partai politik. Yang kedua ada pesan atau message. Itu adalah isi informasi, gagasan yang disampaikan. Contohnya program kerja, visi misi, atau regulasi baru. Yang ketiga, media atau channel adalah saluran yang digunakan untuk menyebarkan pesan, bisa berupa media cetak, televisi, radio, internet, hingga media sosial. Yang keempat ada penerima atau receiver, yaitu halayak sasaran atau masyarakat umum yang menerima pesan tersebut. Yang kelima ada efek, yaitu dampak atau perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah menerima informasi, baik perubahan cara pandang maupun perilaku memilih. Yang keenam ada umpan balik, yaitu tanggapan balik dari masyarakat atas pesan yang diterima serta didukung oleh faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi seluruh proses komunikasi tersebut. Untuk materi selanjutnya itu adalah dinamika media dan hubungan dengan politisi. Jadi, kita akan lebih mengenal hubungan antara media dan politik. Hubungan keduanya itu entitasnya ini sangat erat ya dan bersifat simbolis. Media bukan lagi sekedar alat pasif yang menyalurkan informasi, melainkan kekuatan besar yang mampu mengonstruksi opini masyarakat terhadap suatu isu atau citra politik. Media itu memiliki kekuatan luar biasa dalam menentukan reputasi seseorang. Tokoh yang awalnya sama sekali tidak dikenal oleh publik bisa mendadak populer dan mendapatkan simpati luas karena frekuensi kemunculannya yang tinggi di media sosial. Kita bisa melihat contoh nyata sosok Bapak Presiden Joko Widodo saat awal kemunculan di kancah nasional, di mana pemberitaan media yang masif mengenai gaya kepemimpinan dan kesederhanaannya beliau ya berhasil membangun citra positif yang kuat di mata publik. Selain membangun citra,
Media juga berperan menentukan agenda yang dianggap penting oleh masyarakat melalui fungsi agenda setting. Jika media secara konsisten dan terus-menerus membahas suatu isu, misalnya isu korupsi atau inflasi, maka masyarakat secara otomatis akan ikut menganggap isu tersebut sebagai prioritas utama yang harus dipikirkan. Dalam ekosistem ini, terdapat 3 pihak yang saling mengikat, yaitu ada politisi, media, dan publik. Untuk politisi, mutlak itu membutuhkan media untuk menyebarkan visi mereka kan, serta membangun personal branding. Nah, untuk media itu membutuhkan politisi sebagai narasumber utama untuk memproduksi berita yang menarik. Kalau publik adalah sasaran akhir sekaligus pemegang kedaulatan yang menentukan dukungan dalam pemilu. Oleh karena itu, hubungan antar media dan politisi seringkali dijuluki dengan hubungan benci tapi rindu. Mereka saling membutuhkan untuk bertahan hidup, namun di sisi lain sering terlibat konflik kepentingan. Media secara naluri menyukai berita yang bernilai dramatis, kritis, konvensional karena menarik perhatian halayak luas. Sementara itu, polisi tentu lebih menyukai jika media hanya menampilkan sisi-sisi positif saja dan keberhasilan kinerja mereka saja. Seperti itu. Selanjutnya, di sini aku akan membahas tentang teori-teori komunikasi politik. Untuk memetakan bagaimana pesan politik mempengaruhi halayak, para ahli komunikasi telah merumuskan beberapa teori utama. Mari kita bahas teori penting berikut ya. Untuk yang pertama itu ada teori jarum suntik atau hypodermic needle theory. Teori klasik ini memandang bahwa masyarakat memiliki kekuatan yang sangat dominan, sedangkan masyarakat bersifat pasif dan mudah dipengaruhi. Informasi dari media itu seolah-olah disuntikan langsung ke dalam pikiran masyarakat tanpa ada perlawanan. Contoh nyatanya itu ada fenomena berita hoaks atau propaganda politik yang sengaja diulang-ulang secara masif. Lama-kelamaan masyarakat akan mempercayai hal tersebut sebagai kebenaran mutlak. Untuk teori kedua ada teori kepala batu atau obstinate audience theory. Teori ini merupakan antitesis atau kebalikan dari teori jarum suntik. Teori ini memandang bahwa masyarakat tidak semudah itu untuk dipengaruhi. Publik dianggap kritis, memiliki kepala batu karena mereka mampu menyeleksi, menyaring, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber media yang berbeda sebelum akhirnya mengambil keputusan sendiri. Untuk teori ketiga itu teori uses and gratification. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat secara aktif memiliki dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka sendiri. Sebagai contoh, ada individu yang secara sengaja membuka YouTube, TikTok, atau Instagram bukan untuk hiburan, melainkan secara aktif untuk mencari akun-akun berita politik tertentu demi mendapatkan informasi dan pemahaman mendalam. Untuk teori yang keempat itu ada teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini menjelaskan dinamika psikologis di mana seseorang yang memiliki pendapat berbeda atau minoritas dibanding opini arus utama cenderung memilih untuk diam. Mereka enggan bersuara karena adanya ketakutan akan isolasi sosial atau dikucilkan. Di era sekarang, fenomena ini sangat jelas terlihat di dalam komentar media sosial, di mana banyak sekali netizen mengurungkan niatnya menyampaikan argumen kritis karena takut dihujat secara massal oleh kelompok mayoritas. Selanjutnya di sini aku mau teori selanjutnya di sini ada teori kultivasi atau cultivation theory. Teori ini menyatakan bahwa terpaan media yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat mengkultifikasi atau membentuk
cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial. Jika suatu platform media secara konsisten menampilkan seorang tokoh politik sebagai sosok yang bijaksana dan merakyat, maka dalam jangka panjang masyarakat akan mengadopsi citra tersebut sebagai realitas sesungguhnya. Untuk teori ke-6 teori terakhir itu ada teori agenda setting. Teori ini menegaskan bahwa media mungkin tidak berhasil mendikte masyarakat tentang apa yang harus dipikirkan, tetapi media sangat sukses untuk mengarahkan masyarakat tentang isu apa yang harus dipikirkan. Dengan menempatkan sebuah isu politik sebagai berita utama atau sebagai headline, media sosial berhasil mengarahkan fokus perhatian seluruh bangsa pada isu tersebut. Untuk materi selanjutnya itu ada hakikat etika dan transformasi digital. Hakikat etika dan landasan perilaku politik. Secara filosofis, etika adalah sistem nilai dan norma moral yang menjadi kompas atau pijakan utama dalam interaksi antar politik, aktor politik, dan masyarakat. Etika bukan sekedar pelengkap formalitas, melainkan memiliki fungsi kritis untuk menelaah norma yang sah, menyelidiki legitimasi kekuasaan, serta membekali kita sebagai individu agar mampu berpikir rasional di tengah arus informasi. Dalam kajian akademis, etika dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu yang bertugas menggambarkan gejala moral dan realitas perilaku komunikasi apa adanya yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada etika normatif, yaitu yang secara aktif menilai dan menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para aktor politik berdasarkan kaidah moral demi menjaga kemaslahatan publik. Tujuan utama dari penerapan etika komunikasi politik ini adalah membangun interaksi yang sehat, jujur, dan positif antara aktor politik dan konstituennya, sekaligus mendorong partisipasi publik yang bermakna. Namun, realitas hari ini menunjukkan hal yang ironis. Banyak aktor politik yang melupakan dimensi etika ini dan mengabaikan tanggung jawab akurasi informasi demi mencapai kepentingan praktis jangka pendek. Untuk menjaga agar komunikasi politik tetap berada pada jalur yang etis, mari kita acu pedoman operasional dari dua tokoh komunikasi, yaitu Johannesen dan Nielsen. Menurut Johannesen, komunikasi politik yang etis wajib memenuhi 4 unsur, yaitu menyajikan fakta secara adil dan terbuka, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan golongan, menghargai perbedaan pendapat di ruang publik, serta memberikan edukasi politik yang sehat bagi warga negara. Sementara itu, Nielsen menambahkan dimensi kemanusiaan, yaitu adanya sifat hormat tanpa memandang status sosial ekonomi seseorang, menjunjung tinggi di toleransi, objektivitas, mendengarkan secara seksama sebelum menyampaikan sikap, serta membangun interaksi yang berbasis pada kesetaraan moral antar individu. Sejalan dengan itu, pakar komunikasi Kathleen Hall Jamieson menegaskan bahwa transparansi informasi adalah kunci utama untuk mencegah bias informasi, menjaga kepercayaan publik di era digital. Transformasi ini mencakup kejujuran, di mana sumber informasi harus jelas, serta akuntabilitas, di mana alasan di balik setiap keputusan politik wajib dibuka secara transparan kepada publik. Kebutuhan akan etika ini semakin mendesak seiring terjadinya globalisasi dan transformasi digital. Kita berada di era di mana pesan politik menyebar lintas batas secara instansi melalui apa yang kita sebut sebagai Computer Mediated Communication atau CMC atau media baru. Merujuk pada pemikiran Martin Luther, media baru memiliki karakteristik unik, yaitu digital, interaktif, hipertekstual, virtual, terhubung, dan simulatif. Dennis M. Esquire juga merangkum 4 karakteristik utama dari media baru ini, yaitu yang pertama ada
Desentralisasi, yaitu pemilihan berita tidak lagi bergantung penuh pada penyediaan komunikasi atau gaptek tradisional. Yang kedua ada sistem teknologi yang tinggi. Yang ketiga ada komunikasi resiprokal atau interaktif, di mana penerima pesan bisa langsung membalas, memilih, dan menyaring informasi secara real time. Yang keempat ada fleksibel dalam bentuk hal apapun, hal bentuk, isi, dan penggunaannya. Jika terdahulu media konvensional seperti koran, radio, televisi bersifat one to many, satu ke banyak, dan searah, internet memfasilitasi komunikasi yang jauh lebih dinamis, mulai dari one to many, dan many to many. Hal ini membuat pesan politik dapat diterima secara lebih personal, efisien, dan langsung oleh publik. Oke, selanjutnya di sini aku mau menyampaikan materi tentang ruang publik baru, tantangan digital, dan solusi demokrasi. Teman-teman, jadi kehadiran media baru ini pada akhirnya melahirkan apa yang kita sebut sebagai new public sphere atau ruang publik baru. Internet mendemokratisasi suara individu dengan menghapus batasan geografis dan status sosial. Dari dinamika ruang publik inilah lahir pendapat umum, yaitu opini kolektif masyarakat yang berbentuk kritik, komentar media sosial, hingga aksi demonstrasi yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun di ruang digital ini bagaikan pisau bermata dua. Kita dihadapkan pada ancaman maraknya informasi, disinformasi atau hoax, pelanggaran privasi lewat micro-targeting, serta fenomena filter bubble dan echo chamber atau ruang gemah akibat algoritma media sosial. Fenomena ini membuat kita terisolasi dari pandangan alternatif dan memperburuk polarisasi politik di masyarakat. Kita bisa melihat realisasi dinamika pendapat umum dari berbagai studi kasus. Ada studi kasus aktivisme digital di Indonesia. Gerakan online mampu menjadi alat penekan politik yang nyata, seperti aksi 1 juta Facebooker pada kasus KPK Vespolri, serta gerakan koin untuk Prita. Yang kedua ada kampanye modern dan global, itu pemanfaatan Facebook oleh Barack Obama, gerakan Arab Spring, hingga pemilu kontemporer di Indonesia. Pasangan Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud telah mengoptimalkan media sosial dan analisis data analitik untuk memetakan audiensi serta merespon sentimen publik secara tepat. Dalam iklim demokrasi, media idealnya berfungsi sebagai watchdog and anjing penjaga untuk mengawasi kekuasaan. Namun, ketika krisis atau skandal politik tetap terjadi, aktor politik wajib menerapkan manajemen krisis yang etis melalui 4 tahapan berdasarkan teori Timothy Combs, yaitu ada identifikasi krisis, perencanaan, tindak atau respon yang transparan, serta evaluasi atau pemulihan. Sebagai penutup, untuk mewujudkan masa depan komunikasi politik yang sehat, kita membutuhkan solusi multisektor yang mencakup 4 pilar utama. Yang pertama ada regulasi yang konsisten, yaitu penegakan hukum yang adil terkait perlindungan data pribadi dan informasi. Yang kedua ada transparansi algoritma mendorong platform teknologi terbuka mengenai cara distribusi konten. Yang ketiga ada kolaborasi, yaitu sinergi antara pemerintah, swasta, dan LSM. Yang keempat ada literasi digital masyarakat. Ini yang paling utama agar publik kritis dan memverifikasi informasi. Seperti itu. Jadi, di sini untuk kesimpulannya, komunikasi politik, media, dan pendapat umum adalah 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan demokrasi. Media baru telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi partisipasi politik yang demokrasi dan inklusif. Namun, kemajuan teknologi ini hanya akan membawa dampak positif jika dijalankan dengan tanggung jawab, etika yang tinggi,
transparansi, serta kedewasaan masyarakat dalam menerima informasi agar tidak mudah terombang-ambing oleh berita palsu atau propaganda politik. Cukup sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak materi presentasi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.